Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan on Location di Ajang Alobank Festival 2022 Sobat Cuan. Terima kasih ya Sobat Cuan yang masih ada di sini di booth-nya CNBC Indonesia dan juga Alobank dan Investasiku di sini untuk dengerin kita ngobrol, ikut kelas, dapat ilmu dan juga pastinya ilmu percuma ya kalau punya ilmu tapi tidak diimplementasikan. Jadi setelah ini praktek, itu tadi pesannya dari Ko Michael dan juga dari Bro Rio, pastinya ada Pak Indra yang harus melihat futures masa depannya seperti apa mulai dari sekarang. Kalau nggak dimulai-mulai mah percuma ya. Nah sebenarnya bisa nggak sih saham itu, ini Ko Michael sebagai jadi salah satu sumber income atau bisa jadi investasi atau untuk bisa jadi investasi masa depan gitu ya. Artinya sumber income sebenarnya bisa kok dari saham kita dapat cuan konsisten, bulanan kita juga bisa nih dinafkahi dari saham dan masa depan kita juga bisa kok dipersiapkan duitnya nih dari saham nih. Kayak gimana nih, Ko Michael? Oke, ketika kita berinvestasi itu artinya kita udah menyiapkan dana yang udah kita nggak gunakan sehari-hari. Sehingga semestinya income utama kita itu bukan darilah investasi. Harusnya dari ada active income. Tapi seiring bertumbuhnya usia, nanti ke depannya justru investasi. Kita perhatikan banyak orang-orang yang masuk ke Forbes 30, kemudian rata-rata orang terkaya yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia, semuanya berinvestasi saham. That's why memang untuk menumbuhkan aset menjadi net worth yang jauh lebih besar itu nggak cukup dengan bekerja, perlu dengan investasi. Oke, jadi bisa ya jadi income ya sebenarnya. Jelas bisa. Cuan konsisten ya. Kalau dari Rio? Kalau bisa dibilang ya saham itu nggak jadi penghasilan utama kita ya. Saya bilang bisa banget gitu ya, bisa banget ya. Bahkan saya lihat nih ya di sekuritasnya investasiku sendiri ya. Teman-teman ketika teman-teman misalnya beli saham, transaksi, teman-teman dapat poin gitu ya, dapat poinnya. Nah poinnya ini bisa ditukar ke seluruh produknya Pak CT ya. Nah, sedangkan produknya Pak CT sendiri seperti yang tadi udah disampaikan, dari kita lahir sampai kita meninggal nanti akan pakai produknya Pak CT gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman beli saham, dapat poin, poinnya bisa ditukar ke yang lainnya. Misalnya teman-teman mau beli beras, bisa aja bisa aja ke depan seperti itu gitu ya. Misalnya teman-teman mau beli buah, bisa ke sana gitu ya. Kalau bisa dibilang bisa nggak jadi penghasilan utama? Bisa. Dengan transaksi aja teman-teman udah bisa mendapatkan poin, teman-teman bisa menukarkan ke semua produknya Pak CT gitu ya. Jadi menurut saya bisa banget ya, bisa banget. Ya kalau teman-teman misalnya fokus di sini, fokus di saham, ya benar-benar fokus ya. Fokus dan benar-benar ingin belajar terus, saya yakin bisa. Bahkan Alobank sendiri sudah menyediakan langsung ya. Yang itu yaitu sekuritas investasiku yang ketika teman-teman transaksi dapat poin, produknya bisa teman-teman tukar ke seluruh produknya Pak CT seperti itu. Oke, berarti bisa asal ya konsisten ya, asal konsisten. Pak Indra ada yang mau ditambahkan? Seperti apa sih artinya saham ternyata bisa jadi income, saham bisa jadi investasi masa depan, bisa dipersiapkan hari tua kita dari kita investasi saham. Nah, bagi seorang emiten nih melihat peluang yang ada nih bahwa nanti ternyata saham Alobank atau saham saya bisa dimiliki oleh semua orang, bahkan bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik. Ini seperti apa Pak Indra? Ya tugas saya sebagai CEO begitu, tugas perusahaan ya satu sebenarnya, meng-create value. Nah ini kan bagaimana kita terus gak berhenti meng-create value sehingga tadi saham tuh juga value-nya terus bisa makin besar, makin meningkat. Itu kan sebenarnya yang diharapkan oleh investasi ya. Kan bicara makanya ke depan ini satu yang nanti ke depan akan menjadi sesuatu yang akan meningkat nilainya. Itulah yang saya rasa tugas dari saya sebagai CEO gitu di bank digital ini untuk terus meng-create value melalui tadi berbagai value, berbagai manfaat-manfaat memang kita deliver dari ekosistem yang ada di Citicorp maupun partner-partner strateginya sehingga menghadirkan manfaat yang makin digunakan, makin menjadi solusi tadi all in one ya. Kan Alo ini ada mantranya tuh all in one for all for one. Itu adalah sebuah mantra sebetulnya yang nantinya kita ingin wujudkan dari perjalanan journey ini. Nah ini adalah titik awal kita melahirkan dan terus ini journey akan berjalan saya rasa masih panjang nih perjalanannya, masih 3 tahun ke depan kita akan terus kembangkan dari berbagai manfaat dan ekosistem yang akan kita connect ya dengan Alobank yang tentu ujungnya nanti meng-create value sehingga value ini dari investasi ini terus menjadi nilai investasi yang bernilai yang nilainya makin tinggi. Investasi yang nilainya makin tinggi itu yang
yang paling penting ya, karena futures masa depannya yang disiapkan oleh ekosistem Alobank sendiri dan juga para trader kemudian investor pun melihat begitu bahwa jangka panjang yang baik, kemudian juga fundamental yang menarik, teknikal yang juga atraktif, ini sangat menarik sekali ya untuk dijadikan salah satu portofolio ya. Terima kasih banyak Pak Indra, Bro Michael dan juga Bro Rio sudah sharing. Tepuk tangan dong buat kalian semua Sobat Cuan, luar biasa. Kece-kece banget yang udah bareng sama kita. Dan yang jelas sih terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Besok kami masih akan kembali hadir dengan pembahasan dan juga narasumber menarik lainnya dari Istora Senayan di jam 10.30 dan juga jam 12.30. Nanti kita juga akan banyak sekali menghadirkan diskusi. Selain itu jangan lupa ya ada free lunch campaign selfie competition. Jadi rame-rame datang ke Alobank Festival 2022. Dan juga nikmati penampilan menarik dari grup band Korea. Ada NCT Dream, ada Red Velvet dan berbagai macam artis ibu kota lainnya ya. Nggak cuma itu karena di sini banyak aktivitas menarik lainnya yang sudah disiapkan oleh tim Transmedia Corporate serta banyak lagi dari penampilan artis-artis ibu kota. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Alofest sekarang ya Sobat Cuan.